dan jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepada. Ayat ini menyatakan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, berguru kepada sosok guru yang bisa mengusulkan pada Allah. Maka Abah sering mengatakan, Abah hanya memakai kacamata kuda, tidak memakai kacamata yang lain. Maksudnya tidak melirik ke kiri, ke kanan, ataupun ke belakang. Yang dituju bagaimana petunjuk dari gurunya, lurus menghadap Allah, hanif kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim ajma'in. Ilahi anta maksudi wa radaka madlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abadan. Kehadapan Guru Agung kita semua, pengersa Abah Aus PPKN 3 Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami muliakan para wakil talkin, staf khusus pengersa Abah Aus yang dibisakan hadir pada saat ini, yang mulia Bapak Kiai Haji Imam Sutiono, Bapak Kiai Haji Anang Asy'ari, dan seluruh wakil talkin yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Tanpa mengurangi tabarukan saya kepada mereka semua, senantiasa mereka semua diberikan kesehatan lahiriah maupun batiniah, dan senantiasa dapat membimbing kita dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai perpanjangan dari guru agung kita sebelum. Bunda Kaya Suksmono beserta seluruh tim dalam Manekeb Online Internasional yang selalu membukakan ruang untuk kita semua untuk sama-sama bermuhasabah, berkumpul dalam ruangan yang begitu nikmat, agar kita senantiasa bisa istiqamah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ikhwan wal akhwat di seluruh dunia yang senantiasa sedang menuju hakikat kesucian jiwa, rahimakumullah. Abah Jagat Al-Khalis sering berkata, talqin zikir itu saat-saat guru kekasih dan Allah membuka pintu masuk ke dalam diri untuk menyingkap misteri siapa diri. Semakin istiqomah zikirnya, semakin ia mengenal siapa dirinya. Semakin ia mengenal dirinya, semakin ia tahu diri. Dan tidak lupa diri dari mana, apa tugasnya, dan kelak kemana ia kembali. Dan zikir menuntunnya pada kesadaran tertinggi bahwa semua darinya, olehnya, karenanya, dan kepada. Apa yang dikatakan Abah Jagat dalam buku Kang Jul Ares disampaikan oleh guru agung kita semua, pengersa Abah Aus. Sering pengersa Abah mengatakan setiap bangunan yang didirikan selalu memiliki pintu. Tak peduli apakah itu sebuah masjid, madrasah, balai desa, rumah mewah, gedung parlemen, gedung olahraga, sampai pos ronda pun
kapal laut atau gubuk sekalipun semua memiliki pintu. Pintu berfungsi sebagai media keluar atau masuknya segala sesuatu dari dan ke dalam bangunan tersebut. Dengan adanya pintu, maka yang di luar dapat masuk, yang di dalam dapat keluar dari bangunan tersebut. Fungsi pintu itu sebagai lalu lintas. Bagaimana seseorang bisa masuk ke suatu kota atau keluar dalam kota tersebut, atau memasuki dalam suatu pengetahuan yang lain. Al-Quranul Karim membimbing kita untuk memiliki adab yang terpuji dengan memasuki rumah melalui sesuatu yang telah ditetapkan sebagai jalannya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 189. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu linnas wal hajj wa laysal birru bi ang ta'tul buyuta min duhuriha walakinnal birra manittaqa wa'atul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'alakum tuflihun. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang sabit. Katakanlah, itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan jalannya ibadah haji. Bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebaikan itu adalah kebaikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Pada waktunya yas'alunaka, ka ini ditujukan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sekarang adalah zamannya ka itu ditujukan kepada seluruh para ahli silsilah dan sekarang kepada guru agung kita semua. Bagaimana kebaikan orang-orang yang bertakwa harus melalui pintu-pintunya. Harus melalui pintu-pintunya. Begitu pula tubuh kita. Tubuh kita tidak akan mendapatkan penerangan cahaya ilahiyah kalau tidak ada pintu. Pintunya adalah qalbu. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Ketika kita memasuki sebuah rumah, maka kita harus melalui pintu. Dalam hal ini, pintu merupakan sebuah ruang atau bangunan yang menjadikan kita dapat masuk atau keluar. Sementara itu, mesti kita memasuki ruang atau bangunan pintu sebagai media kita. Masuk tetap berada pada tempatnya. Ia tidak bergeser dimanapun, tetap pada posisinya. Semua konsep yang diilustrasikan melalui pemahaman pintu akan tetap pada tempatnya, ialah konsep robitoh. Apa itu konsep robitoh? Bagaimana dimanapun, kapanpun kita bisa menghudurkan diri kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Robito adalah perantaraan saja. Ia tak lebih hanya sebagai media yang menghantarkan kita pada tujuan yang hendak dicapai. Semisal tangga yang digunakan, ia hanya berfungsi sebagai media yang mengantarkan kita ke atas. Sementara ia sendiri tetap pada posisinya semula. Pintu itu tidak bergerak, hanya di situ pintu itu. Dalam amalan ibadah ini juga kita jumpai, misalnya ketika kita sedang ibadah sholat, maka secara syariat kita harus menghadap kiblat atau Ka'bah yang berada di tengah-tengah Masjidil Haram di Makkah, di Makkatul Mukarramah. Itu adalah pintu, media bagaimana semua umat Islam
menghadap ke arah kiblat, tujuannya menyatukan bahwa itu adalah media untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pintu itu, paspor untuk bisa menghadap kepada Allah. Di sini Ka'bah tak lebih dari sekedar simbol yang menjadi media kita dalam menyerahkan diri kita kepadanya. Yang dibaca tak hanya merupakan rukun qauliyah sholat. Yang dilakukan anggota tubuh tak hanya merupakan rukun fi'liyah sholat. Dalam pandangan lahiriah, apa yang kita kerjakan tak lebih dari gerakan dan ucapan semata yang berbatas pada ruang dan waktu, berbatas pada dinding dan jarak. Sementara dalam pandangan batiniyah, prosesi ibadah sholat adalah momen untuk menghantarkan hati kita kepada Allah. Baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke bumi ini tidak lain adalah menjadi pintu untuk semua umatnya dalam menggapai hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa beliau tidak ada pintu-pintu yang lain. Dan baginda Rasul mengatakan, Anna Madinatul Ilmi wa Ali Babuha. Dan di situ beliau mengatakan, aku adalah kotanya ilmu. Kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Setelah dari baginda Rasul jatuh kepada Sayyidina Ali sampai turun sekarang sampai kepada ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah dan guru kita yang tercinta yaitu Bang Aksa Aba Aus. Baginda Nabi merupakan suri tauladan bagi segenap insan yang beriman. Akhlaknya yang mulia menjadikan terjaga dari segenap khilaf atau alfa. Salah satu hal yang senantiasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan adalah mengoptimalkan amaliyah ibadah. Meskipun dirinya bukan pribadi yang disucikan Allah dengan sifat maksumnya. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak hanya karena merupakan kewajibannya, tetapi juga sebagai rasa syukur kepada Allah. Maka guru kita mengatakan setiap awal pembacaan pujian, Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ini adalah bentuk daripada rasa syukur kepada Allah. Hal lain juga merupakan manifestasi syukur kita kepadanya dengan berlaku baik kepada kedua orang tua, birrul walidain. Seperti juga telah diajarkan Rasulullah sebagai manusia biasa yang dalam setiap hembusan nafas tak luput dari peluang, tak luput dari peluang salah dan dosa. Maka sudah semestinya senantiasa mencontoh apa yang dilaksanakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kaitannya bersyukur. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi hammalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisoluhu fi amaini aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar mereka berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah, wahnan ala wahnin, yang bertambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadamu, bersyukurlah kepadaku, maksudnya kepada Allah, dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Hal yang ditekankan dalam ayat ini adalah mengenai kewajiban bersyukur kepada Allah, sekaligus juga bersyukur kepada orang tua, karena bersyukur kepada Allah pintu pertama kita dimasukkan roh kita ke dalam rahim ibu kita. Bersyukur kepada kedua orang tua karena kita dikeluarkan dari rahim ibu kita sebagai pintu jalan keluar kita masuk ke dalam dunia yang fana ini. Itulah sebabnya kemudian kita ingin menggapai ridha Allah, maka hendaknya kita juga memiliki ridha dari orang tua sebaliknya.
Jika tidak diridai oleh orang tua, maka bagaimana mungkin bisa kita menggapai ridha Allah? Hal yang serupa juga terjadi pada makna dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat dimaknai sebagai wujud pengakuan kita bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Keyakinan akan Tuhan ini juga harus dibarengi dengan keyakinan kita kepada kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dikala kita bersyahadat itu menyaksikan pintu pertama untuk kita bisa tahu adalah bagaimana kita mengatakan Allah adalah pintu semuanya. Dan Rasulullah adalah pintu untuk kita dapat bersyariat untuk menuju pintunya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Artinya, jika kita mengakui Muslim, maka keyakinan kita terhadap Allah sebagai Tuhan semesta alam harus disertai dengan keyakinan yang kuat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya. Pentingnya meyakini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah juga nampak dari aturan yang menyatakan bahwa tidak sah sholat seseorang jika tidak bersolat kepada. Abbas sering mengatakan, kita setiap hari paling sedikitnya bersolawat kepada baginda Nabi sebanyak 9 kali. Tanpa namanya bersolawat 9 kali, maka tidak sah sholat. Setara dengan itu, Allah juga memuliakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai pintu hamba Allah yang saleh, yang namanya wajib disebutkan dalam sholat. Keluarga Muhammad SAW, keluarga Ibrahim dan para solihin semuanya. Inilah pintu-pintu kita yang mengenalkan kita untuk bisa kenal dan bisa bersama dengan Allah. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Salat merupakan manifestasi dari rasa syukur kita kepada Allah serta berkhidmatan kita kepada para anbiya wal mursalin. Allah menghadapi kita untuk salat dengan sepenuh hati, bersungguh-sungguh. Berkenaan dengan ini, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 65, wala yaltafit minkum ahadu wa mudu haitsu tu'marun. Dan jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu. Ayat ini menyatakan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, berguru kepada sosok guru yang bisa mengusulkan pada Allah. Maka Abah sering mengatakan, Abah hanya memakai kacamata kuda, tidak memakai kacamata yang lain. Maksudnya tidak melirik ke kiri, ke kanan, ataupun ke belakang. Yang dituju bagaimana petunjuk dari gurunya lurus menghadap Allah, hanif kepada Allah. Kalau kita lapar dan dahaga, maka secara naluriah kita akan berusaha untuk mendapatkan makanan dari minuman dan minuman. Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Kita akan memenuhi keperluan kita dengan perantai yang telah Allah sediakan. Lapar dan haus melalui pintunya agar tidak lapar dan haus, yaitu mulut kita. Tanpa mulut kita, maka tidak ada pintu yang lain yang bisa menyebabkan kenyangnya perut kita. Maka harus melalui mulut kita. Maka itu adalah suatu pintu untuk kita bisa merasakan kenikmatan dari makanan yang Allah persembahkan untuk kita makan. Maka semua apa yang disampaikan, apakah pintu-pintu tersebut, semua pintu kita menuju Allah memiliki keterbatasan. Dan pada akhirnya, seperti sholat yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Maka seperti halnya zakat, saum dan haji, semuanya memiliki ketentuan terkait dengan masalah waktu dan urutan. Fenomena ini mengajarkan kita sebuah hikmah bahwa umumnya manusia juga memiliki keterbatasan ikhwal kemampuan terhadap waktu. Manusia tidak dapat terus-menerus beribadah karena selain ia makhluk yang lemah, ia juga memiliki
celah untuk berbuat salah. Maka celah untuk berbuat salah adalah melalui pintu-pintu. Pandangan mata adalah pintu penglihatan kita. Kuping kita adalah pintu untuk pendengaran kita. Begitu pula tangan untuk memegang kaki, untuk adalah pintu-pintu untuk berbuat salah dan bisa juga berbuat baik. Dan semua itu alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kita sudah menekan pintu untuk kita dapat ke hadrat Allah dengan cara yang diperkenankan oleh Allah, untuk senantiasa kita bisa menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.